Nah, kalau untuk ngobrolin kesulitan-kesulitan, kayaknya emang sulit semua ya. Sulit sekali. Sulit. Kesulitan yang paling tersulit yang pernah kalian alami saat menjadi mahasiswa FK. Kesulitan paling besar waktu udah koas. Jadi udah masuk koas itu awalnya seneng nih, wah jadi dokter muda kayak ya senengnya aja. Iya bener. Udah jadi dokter muda gitu ya. Seneng. Ternyata waktu masuk, wah nggak seseneng itu ternyata. Wah, di luar ekspektasi. Bener. Jadi emang berat banget, jaganya juga berat. Dimana waktu capek juga harus tetap diminta buat mikir dan emang bener-bener berat banget. Dan mungkin 3 bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan ya, 3 bulan yang lalu, ya 3 bulan ya kita kesini. Pasnya berapa pasnya kira-kira? 3 bulan, 4 bulan atau pasnya kira-kira berapa? 3 bulan mungkin. 13 minggu. Iya bener pasnya ya. Berapa hari? 13 minggu berapa hari? Lebih sehari ini ya. Oh Sehari iya. ini, Ya, oke. Itu baru pas. Iya. Nah itu kan kita pindah dari yang sebelumnya di stase di rumah sakit Subadi di Jember, terus kita pindah di Lumajang ini di Haryoto. Nah mungkin kita ngejalanin itu ya biasa, jaga biasa kayak gitu. Tapi waktu kebetulan di minggu keempat saya baru di rumah sakit Haryoto ini. Waktu saya biasanya weekend itu juga saya pulang ke Jember karena biasanya teman-teman juga ada di sana. Nah itu saya ada musibah tuh. Oh musibah. Musibah Kok ketawa ya? sudah terlewat. Berarti sudah terlewat. Sudah berdamai. Oh udah berdamai dengan keadaan. Oke. Ya ada musibah terus yang mengharuskan saya koas yang sebelumnya berat ini menjadi lebih berat. Tambah berat. Oke. Gitu. Apa itu musibahnya? Ya waktu itu kecelakaan. Oke. Terus kaki saya kebetulan ketiban motor, terus ya sempat keseret juga waktu itu. Serem banget ya kayaknya. Iya, jadi kan aku langsung ngebayangin ketiban motor keseret. Iya. Terus habis itu awalnya mikir, wah kaki nih benar-benar nggak bisa gerak nih. Awalnya lututnya benar-benar pas keadaan maksudnya pas jatuh. Keadaan di lokasi. Lokasi waktu jatuh. Kayak gitu, wah nggak bisa gerak nih kaki. Udah mikirnya, aduh kayaknya ada yang patah ini kayak gitu. Udah mikir aneh-aneh kayak gitu. Tapi coba gerakin pelan. Wah, alhamdulillah bisa digerakin ternyata. Wah, harusnya nggak ada yang patah ini. Mikirnya gitu. Karena dokter dong, kan udah tahu ya kan. Kira-kira mikir ya. masih mikir ya pas di situ. Aku jadi pikirnya pas ini gerakin. Oh iya udah bisa. Itu aku mikir. Bertahap. Oh iya benar. Bertahap. Terus waktu nyoba berdiri lah kok ternyata jatuh lagi, nggak kuat ternyata. Wah, jadi mikir kayak aduh problemnya apa ini kayak gitu. Terus akhirnya ya udah waktu ke rumah sakit. Terus ngikutin prosedur lah, foto ini, ada ini, terus MRI kayak gitu. Ternyata ditemuin ada yang namanya ligamen sambungan antar tulangnya itu putus ternyata. Nah yang wah itu harusnya operasi kayak gitu harusnya. Dan ternyata setelah konsul sama dokter bedah tulangnya, wah nggak bisa kalau langsung dioperasi, harus nunggu peradangannya reda dulu baru nanti dioperasi ya kira-kira 1 bulan atau bahkan kalau operasinya nanti juga bisa tapi tetap waspada karena yaitu sambungannya udah putus, maka sambungan yang lainnya yang ada rawan bisa putus lagi karena ya udah nggak kuat, satunya udah putus kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu kecelakaan hari Jumat. Tapi hari Senin udah harus koas lagi. Saya bisa membayangkan. Akhirnya ya dengan posisi kaki masih bengkak, sakit, belum bisa napak sama sekali. Ya tetap masuk koas pakai 2 tongkat waktu itu. Oh iya. Oh sempat saya dikirimin video ini ya. Iya. Dulunya 2 tongkat ya. Nah kayak gini. Bentar, ini kayaknya ada yang aneh di sini. Kamu pakai gituan,
lagi sakit. Itu yang depan. Nah, itu Yang depan ngapain tuh? yang depan kayaknya nggak bawa apa-apa ya dia ya. Iya, normal padahal ya. Enteng ya. Itu buka Google Maps. Oh, takut kesasar ya di rumah sakit ya. Soalnya kan kita tahu rumah sakit itu kan besar ya. Takutnya nanti kamu tambah jauh. Ya benar-benar perannya Haikal di situ bagus sih. Terus kira-kira perannya kamu apa lagi Haikal? Itu bukain pintu depan. Oh iya, iya benar-benar bukain pintu ya. Kalau kayak gini, ini kan berarti ada yang motoin nggak sengaja gitu ya. Termasuk pencitraan ya? Enggak. Saya nggak tahu kalau itu di videoin. Iya ya, nggak aku maksudnya kok kesian banget gitu loh. Kirinya udah pakai tongkat dengan posisi kaki yang kayak gitu terus masih bawa-bawaan. Iya, kok kamu mau sih Ramzi? Nggak tahu ya, dibodohin saya. Gak apa-apa sih, ini sekilas pencitraan aja gitu ya. Yang lebih serunya lagi posisinya Haikal gitu. Iya ya, kamu di depan gitu. Itu pulang poli, jadi berangkatnya poli saya udah bawain sendiri Om. Oh gitu, ini suatu pembelaan ya. Bisa-bisanya masih ngebela ya. Iya. Loh, padahal bukan pengacara ya. Iya. Tapi tahu ya triknya pengacara kayak gitu ya untuk membela diri. Oke. Jadi posisi kamu itu kayak gitu sampai sekarang? Iya, jadi kalau dulu itu kan saya udah pakai di kaki kiri itu udah pakai namanya knee brace. Jadi buat penyangga kakinya itu ya. Kalau dulu kebetulan belum punya itu, belum disaranin sama bedah tulangnya, jadi masih pakai tongkat. Jadi pakai di apa ya? Kalau bahasanya di belebet kayak gitu. Oh iya iya. Nah, terus udah kebetulan kalau dari sekarang mungkin sudah 2 bulan yang lalu ya kecelakaannya. Jadi sudah nggak ada bengkak, tapi udah bisa napak. Cuman kalau nggak pakai brace itu sakit. Kayak goyang. Oh, kayak iya. jadi lebih berat aja, lebih jalannya nggak bisa lebih leluasa. Terus juga masih pakai tongkat kalau misal jalan jauh. Jadi kalau misal kalau di rumah sakit itu dari ruang dokter mudanya ke poli misal itu kan lumayan jauh. Nah itu masih pakai bantuan tongkat. Oh. Tapi kalau udah di dalam poli kayak gitu nggak pakai tongkat nggak apa-apa karena mobilitasnya cuma di situ. Kenapa nggak pakai kursi roda? Ini suruh Haikal maksudnya yang dorongin ya kan? Saya didorong Haikal, saya suruh bawa tasnya gitu. Lucu loh kalau gitu. Atau enggak kamu duduk di kursi roda anteng sama Haikal langsung gini. Nah gitu. itu dilepas. Dilepas. Ya Allah, ini kayak nggak ada prihatinnya ya. Seharusnya ada backsound menangis gitu. Harusnya. Yang kayak gitu ya pas kamu cerita gitu. Sedih. Iya. Tapi ini yang cerita aja ketawa loh. Terus gimana? Kita jadi ketawa juga. Nah itu kayaknya yang paling berat ya. Udah mah koas berat dari materi praktek kayak gitu. Terus ditambah ada kecelakaan yang seperti ini. Itu udah jelas-jelas berat banget sih ya. Oke, kalau dari Haikal ada yang pernah merasa ini berat banget gitu. Kalau saya sih pas preklinik dulu ya. Jadi dulu kan saya kalau belajar tuh ya udah belajar menunaikan kewajiban, terus belajar kalau mau ada ujian, nggak ada HI, belajar seperti orang biasanya. Tapi kalau di dokter ini kan nggak bisa kebut semalam itu kan nggak bisa. Dari awal tuh kan harus dihafal dulu gitu, baru nanti ujian review aja gitu kan. Nah tapi masa transisi itu yang bikin saya susah ke belajar intens sama sebelumnya saya yang HI aja. Oh iya. Itu susah sih. Iya, sampai terus bagi waktunya juga susah. Kapan belajar, terus kapan kan pertama kali ngekos juga kapan beli makan gitu-gitu kan. Oh iya. Susah gitu. Jadi itu semester 1 tuh masih bisa karena ada beberapa pelajaran SMA. Nah, kalau semester 2 ini kan satu semester tuh ada 3 blok. Nah, itu saya 2 blok ini jelek semua. Oh. Terus udah remet tetap jelek. Kan harus ngulang tahun depannya lagi. Oh gitu. Nah, ini masa terberat buat saya sampai saya masuk rumah sakit gara-gara mah akut. Jadi muntah-muntah terus gitu, terus perut perih, karena stres diare ya stres banget itu. Itu sih masa terberatnya.
karena kan masih mencari yang enaknya di mana gitu benar, ya. benar. Masih Enaknya di adaptasi mana. juga karena kan kalian di sini jauh dari orang tua. Itu sih yang sebenarnya saya pikirin gitu ya, untuk anak-anak yang ngekos yang jauh dari orang tua, ketika kalian sakit terus gimana gitu. Apalagi kan kalian orang tuanya dokter. Biasa kalau misalkan sakit udah tinggal dikasih obat ini aja gitu, ibaratnya kayak kita ngecas gitu ya, oh udah enakan lagi ya, parah-parahnya ganti baterai lah ya, diinfus kayak atau apa gitu ya. Ya kan, maksudnya bisa ditanganin sendiri oleh orang tua. Nah sekarang kalian kan ngekos gitu, gimana pas sakit? Pernah sakit, mama sakit? Enggak dong ya, kan cowok. Iya. Itu sih peran teman. Iya, benar-benar. Oh, kembali lagi Jadi ke saya ini muntah-muntah itu jam 12 malam. Itu temen yang mau nolongin, mau bantu nganter ke rumah sakit terus ngerawat saya, yaitu temen sih. Oh, jadi kalau untuk anak-anak kos itu ini ya, harus memperbaiki hubungan pertemanan ya. Benar. Iya. Dan kalian ini emang dari semester 1 bareng? Kita mulai Semester 2. Apa satu kos? akrabnya mungkin semester 2. Oh, akrabnya semester 2. Karena satu kos? Enggak juga. Oh, enggak Sering juga. main ke kos aja sih kalau Ramzi. Ini kebetulan punya kontrakan sama temen-temen. Nah, saya yang nebeng. Oh iya. Kayak berasa beban ya. Bener. Gak. Gak bayar lagi. Iya itu. Maksudnya kan kayak mandi ya kan? Kan gunain air. Iya, bener. Terus pasti ngecasnya bukan HP, bukan HP Wifi. doang. Oh iya. Ramzi, kamu beban sekali. Beban sekali ya ternyata. Baru nyadar. Oh, ini curhatan temen gue. Enggak ya, kita bercanda. Tapi emang harus ada ini sih, peran temen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau sukses ya sukses bareng kayak gitu ya. Banyak lah di film-film juga kan ya. Gimana sih ngontrol pertemanan itu kan sebenarnya emang sulit. Kalian pernah nggak berantem gitu? Ya, kalau tadi kan bercanda ya, meskipun kayaknya bener sih ya. Dari hati ya. Nah, kalau kalian pernah nggak berantem gitu? Berantem nggak ada. Oh, nggak ada. Yang sampai hebat berantem gitu nggak pernah sih. Oh, nggak pernah ya. Kalau ada yang nggak suka langsung ngobrol sih. Nah, itu bagus. Iya, Itu bagus. Itu memang Langsung tipsnya untuk pertemanan ya gitu ya. Jadi kita nggak suka ya kita kasih tahu gitu ya, dengan ya pastinya dengan cara kita sendiri. Karena kan kita nggak tahu ya sifatnya Haikal ini seperti apa, sifatnya Ramzi, yang tahu kan ya teman-temannya gitu. Iya sih, ini bagus pertemanannya kalian. Bisa dibikin film ya. Kalau yang kemarin mengejar matahari, kalian mengejar apa? Apa ya? Mengejar cita-cita dong. Mengejar cita-cita Bener. dong, ya kan? Oh, kalau Jadi mikir. Apa yang dikejar? Padahal nyantai aja kalau ngobrol sama saya itu. Kalian merasa terbebani kah ngobrol sama saya? Enggak dong, ya kan? Itu circle pertemanannya kalian kan bukan hanya cowok-cowok aja ya, pasti ada ceweknya juga gitu. Nah, itu banyak juga ceweknya. Banyak kalau ya teman kita sih banyak. Temen bukan temen satu kelas, itu udah jelas banyak. Maksudnya temen yang deket. pernah main bareng ada. gitu. Iya, main bareng Ada. kesini bareng gitu, terus atau misalkan cerita ini tadi susah lo sama dosen ini gitu, gimana? Iya, ada. Ada cewek cowok gitu mas. Ada. Kadang pendengar yang baik itu kan biasanya cewek. Pendengar yang baik. Yang mau dengerin kita cerita terus ngasih saran gitu kan kadang cewek. Kalau cowok kan lebih banyak ke bercanda. Oh, bercanda. Bercanda. Oh, jadi kamu nggak bisa ya curhat sama Ramzi ya? Malah bercanda. Iya bener. Apa tak ejek, Mbak? Iya ya, orang Apa tak kita ejekin? Iya diajakin biasanya. Malah jadinya kita ketawa-ketawa, nggak jadi cerita nggak ya. jadi cerita. Oh, akhirnya kamu ceritanya ke teman-teman yang cewek-cewek itu gitu ya, biar dapat solusi lah ya, karena Ya. kan ke Ramzi nggak dapat solusi nih. Ya bener. Kalau teman-teman saya nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Oh, nambah mungkin. Nambahin. Nambahin. Oke deh, kita lanjut lagi di part terakhir nanti ya.